hanya separah itu paradoksnya. Bukan hanya separah itu kemudian kelucuannya. Bukan. Anda tahu nggak? Nih saya uraikan. Adam hidup kekal. Iblis datang. Adam, ya paman, makan buah ilmu pengetahuan. Kamu akan hidup yang kekal. Apa tujuannya? Iblis mengatakan itu untuk menipu Adam, supaya Adam tidak hidup kekal melainkan mengalami kematian. Betul? Iya. Nah, supaya keturunan Adam semuanya masuk ke neraka. Betul? Iya, dia menggoda. Sekarang apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya untuk menyerahkan Yesus. Ya. Apa tujuannya Yesus diserahkan? Untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Apa akibat dari pembunuhan iblis? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti iblis mau manusia dosanya ditebus. Betul? Oh iya ya. Mana yang betul? Iblis mau memasukkan anak Adam ke neraka, atau iblis mau memasukkan anak Adam ke surga? Mana yang betul? Ke neraka, Bang. Ke neraka. Dengan kata lain, yang dihadiahkan iblis di atas salib itu adalah pasukannya untuk menggiring manusia ke neraka. Bagi mereka yang percaya tentang kebangkitan sebagai angkatan juahat. Kok masuk akal, Bang ya? Oh iya, Bang Suma. 18 tahun saya nggak tidur, abangku belajar Bible, rangkaiannya dengan Quran. Kok bisa paham itu, Bang ya? Saya belajar, Bang. Saya belajar. Al-Quran saya mengatakan bahwa Tuhanku mengutus nabiku Nabi Muhammad untuk membersihkan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan agama kami dari sangkaan-sangkaan orang-orang kafir. Enggak, menurutku ayat Bible itu susah dihafal loh, Bang. Jangan disimpan di kepala, abangku. Berat. Kalau enggak, aku kan dulu kan sekolah MA ya, madrasah, karena kan sekolah Katolik kan mahal. Iya. Terima tuh sekolah MA. Kalau bahasa Arab itu ya aku belajar juga dulu. Ya lebih mudah dihafal sih. Iya. Aku surat-surat pendek tuh hafal, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tinggal diramus sedikit ini kopi campur masako 1 teguk, ini udah bisa masuk Islam. Nggak tahu udah Bang. Tapi yang abang jelaskan masuk akal, Bang. Seperti Harus. Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Gitu. ya aku apa yang disampaikan Bang, cuma ya aku enggak coba melepaskan seolah aku nggak punya agama gitu Bang, baca sesuai aja yang apa menjelaskan itu nggak masuk akal. Iya. Ya seperti apa ya, kalau yang Bang Dimas ceritakan itu ya berturut dan masuk logika gitu loh Bang, seperti yang tadi Abang bilang Yesus yang asli yang ada di langit. Gak mungkin dong Yesus yang palsu itu di langit, dia kan bukan orang baik kan. Iya betul. Ya enggak, jadi yang disebarkan oleh Yesus yang bangkit dari kubur itu orang Kristen. Gimana? Iya kan, Yesus yang bangkit dari kubur itu kan yang mengajarkan ajarannya ya. Berarti dia yang mengajarkan yang dianggap golongan sesat itu orang Kristen. Gimana? Sorry, saya lagi baca ini. Ya gimana? Ya. Sorry, ulang.
berarti Yesus yang palsu. Yesus yang di langit kan ya sudah jelas dong, dia nggak bakal turun kecuali di suatu saat nanti loh. Sampai sekarang kan belum turun, nah saya juga yakin gitu loh. Sesuai yang tadi abang jelaskan, masuk akal. Berarti yang menyebarkan ajarannya yang diajarkan oleh Yesus palsu itu orang Kristen gitu ya. Iya. Dia akan menyesatkan banyak orang, berarti dia harus punya pengikut banyak. Iya, Tadi yang itu bang. Tadi kita sama-sama mencari kandidat orang banyak yang disesatkan Kristus selain Kristen, mana? Kita nggak menemukan. jadi gemeteran aku bang. Kita tidak temukan gitu loh. Masalahnya itu di situ. Iya. Tapi bang gini loh bang, apakah Allah Bapa yang Yesus itu sama dengan Allah ya? Kalau dalam perspektif abang. Saya hanya ingin begini. Pencipta langit dan bumi yang kami sembah itu dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Tuhan hanya satu bang. Maha suci Tuhan itu. Maka dia tidak tersentuh oleh dimensi kemanusiaan. Bilangan 23, bilangan berapa itu? 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad. Yesaya 5:16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Bang, aku mau nanya loh bang. Iya. Allah Bapa, aku kan ya awam lah ya. Allah Bapa Iya. itu menurut orang Kristen sendiri itu ada bentuknya gak sih? Gimana? Allah Bapa menurut orang Kristen itu seperti apa bentuknya? Kalau di Islam kan jelas loh. Sama Yahudi ya, dia tidak berbentuk. Ya berbentuk mungkin, tapi tidak, ya nggak serupa lah, nggak bisa di image-kan atau digambarkan. Tapi kalau menurut Kristen itu Allah Bapa itu gimana sih? Orang Kristen mengatakan Tuhan mereka itu roh. Iya. Nah, sekarang definisi roh adalah Apa tuh? roh adalah makhluk. Berarti Tuhan orang Kristen adalah makhluk. Enggak gitu bang. Kalau ada roh berarti ada jasad juga kali ya. Nah, itu dia. Hah? Iya. Makanya pencipta langit dan bumi itu bukan roh. Oh dia Karena mungkin kayak entitas lain lah ya, selain itu lah ya. iya, Khalik, berada di ufuk, di luar daripada ciptaan. Dia sang Khalik, pencipta. Intinya kita nggak tahu lah bentuknya seperti apa ya. Iya. Tapi kita tahu bahwa beliau ada. Iya. Di Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaq. Tuhan pencipta langit dan bumi memperlihatkan dirinya melalui kekuasaannya, melalui tanda-tanda di segala penjuru. Contoh, siapa yang membuat kemudian terjadinya siang malam? Allah. Ya, iya, pasti Tuhan. Berarti Tuhan itu ada, ngapain kita cari? Iya. Siapa yang mengatur ritme pertumbuhan padi, ikan di laut, burung-burung di udara? Tuhan kan? Iya. Ya. Jadi ngapain kita lihat cari Tuhan? Tuhan saya mana ya? Oh, lagi main kelereng dengan temannya, Bang. Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Dan alam semesta ini, bumi ini
Bagi pencipta langit dan bumi, waduh, tidak bisa digambarkan selisihnya. Kalau aku pernah dengar ayat ini loh bang, yang marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar kita gitu ya. Pernah dengar gak bang? Kejadian 1:26. Soalnya aku pernah masuk komang siapa ya, dia itu mengatakan Tuhan itu ya sama kayak manusia, ada tangannya. Siapa itu lupa saya. Agak aduh saya ngikutin loh bang, ngikutin TikTok ya. Jadi Tuhan itu ya, intinya dia bilang Tuhan itu emang ada 3, dan Tuhan Allah Bapa itu ya istrinya Roh Kudus ya. Bang, kalau Tuhan itu serupa dengan kita, Iya. berarti Tuhan punya anus dong ya. Iya sih. Ya. Maksud dari data kitabnya orang Yahudi itu harus dipahami berdasarkan pengetahuan yang punya kitab. Kan ada yang punya kitab Perjanjian Lama, yaitu Bani Israel. Tapi dalam pandangan Yahudi tidak mengartikan seperti itu lah ya. Oh enggak. Ya. Oh jadi Enggak. Yahudi itu sama dengan Islam. Sama. Contoh nih bang. Seorang arsitek membangun gedung. Nah, Gedung yang dibangun sesuai dengan gambar arsitek. Betul? Nah, kemudian Tuhan mengatakan, baiklah kami mendirikan gedung serupa dengan gambar kami. Apa yang Anda pahami? gambar ya contekannya dia. Seorang arsitek mengatakan, baiklah kami membangun gedung sesuai dengan gambar dan rupa kami. Oh berarti ya dia bilang ya sesuai yang di kertasnya bentuk bangunan itu lah. Nah, itu dia. Itu. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan punya planning. Tuhan yang mengatur semua alam semesta ini, maka dia menciptakan seluruh alam semesta sesuai dengan gambar dia, bukan gambar tetangga. Bukan berarti baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita, maksudnya serupa dengan wujud kita. Berarti perempuan laki-laki dong. Kan manusia ada laki-laki ada perempuan. Berarti Tuhan itu ada perempuan ada laki-laki atau di tengah-tengah. Waria dong. Iya. Iya benar bang. Berarti bang, kalau dalam Islam itu kan Roh Kudus itu kan Gabriel kan ya. Gimana? Kalau dalam Islam sendiri Roh Kudus itu kan Gabriel lah ya. Gabriel, Roh Kudus, betul. Soalnya, aduh TikTok siapa ya? Saya lupa itu bang. Saya pernah masuk ke Komale bang, kata dia itu Roh Kudus itu istrinya Allah Bapa. Aku tuh isinya itu udah masuk akal. Oh itu ini salah satu nabinya bom namanya Paulus, namanya Luga. Oh iya bener bang iya. Itu nabinya bom itu. Tapi dia sendiri gimana ya? Saling bertentangan gitu ya? Iya, karena dia berpikir ya Tuhan itu kudu wajib punya istri karena ada anaknya. Ya aku pun gimana bang ya? Karena ya lebih dari 10 tahun itu udah berapa gereja ya, udah ngapa-ngapain berdoa pun enggak. Jadi ya dengan Tuhan Yesus pun ya percaya nggak percaya gitu loh bang. Iya. Apalagi juga kan kayak ini kan SMA di apa sekolah Islam ini nggak kenal orang Muslim kan, belajar nahu sorof juga kan gitu. Cuman Iya. nggak ngerti tentang kitab Katolik sendiri gitu loh bang, awam karena pergaulan itu emang kebanyakan orang Islam gitu loh bang.
ya aku di lingkungan tuh hampir nggak ada orang Kristen ya, kalau selain keluarga lah ya. Iya. Mungkin Bang Handi atau yang lain bisa masuk. Saya perbaiki YouTube dulu. Dinda Alif. Gangguan YouTube-nya ya Gurunda? Iya, HP ku mati. Oh iya. Iya. Mudah-mudahan dia bangkit sebelum 3 hari. Ya ini Putra Lambar, Putra Lam. Makasih ya saudara Kuncen ya. Saya operet-operet dulu YouTube-nya ya. Iya, salam kenal dari saya Bang. Tetap belajar Bang. Oke lanjut. Iya iya. Putra. Bang Kian Santang, Siap. saya pamit dulu ya. Iya iya Bang, nanti belajar lagi ya. Iya mau tidur. Makasih Bang semuanya ya. Siap. Ini Iwan Pereira tadi nge-DM saya minta ini. Silakan naik Iwan Pereira. Oh, Nah malam, ini, Bang. yo malam Bang. Bang ini turunnya gimana ya? Turunnya saya turunin. Oke oke. Iwa Putra, Muslim apa Kristen Putra? Putra. Oke, nggak ada suara saya turunin. Ya Iwan, kenapa Iwan? Tadi nge-DM saya kan Anda? Iya, kenapa Bang Cirakasnya waktu ada Juma? Ya, Bang Juma masih ada di sini di atas, lagi benerin YouTube dulu. Tenang aja, mau debat sama Bang Juma. Ini temanya nih. Iya. Iya. Tapi enggak ada Bang Juma, Bang. Ada, Bang Juma itu lagi di atas, ada, masih di atas. Tenang aja. Oke. Saya tunggu Bang Juma. Oke juga, Bang. Aku juga tunggu Abang. Ada apa Abang naik ke sini? Mau diskusi, mau debat atau mau curhat, Bang? Ya, kita mau diskusi lah. Ini kan kaum apa? Kalau naik sini pasti diskusi, Bang. Iya. Nah, cuma Anda punya ilmu nggak? Kalau berbicara ilmu ya tentu semua orang punya ilmu. Nah, coba tunjukkan dulu ilmu lu. Ini untuk apa Yesus disalib? Dari penerawanganku ilmunya sangat tinggi, Kang. Sangat tinggi, Masya Allah. Iya. Keren ya. Coba, Iwan, tunjukkan kehebatan. Tapi saya mau tunggu Abang Juma, Bang. Iya, ini ada Ustadz Alif juga. Bang Juma lagi benerin YouTube. Sebentar doang. Paling hari 3. Ya, kalau begitu saya tunggu Abang Juma berbicara, saya akan berbicara. Oke. Oke. Coba, Abang open cam dulu. Buka dulu open camnya. Pan. Buka dulu open camnya. Kok saya jadi kayak gini? Ustadz Alif ngomongnya gimana ini? Aduh. Kena virus. Aduh. Iya, silakan. Biar nanti dia nunggu Gurunda kan gitu ya. Udah masalah. Mungkin sambil nunggu ya oten dulu yang lain kalau gitu naikin. Ya. Untuk apa Yesus disalib? Wah, memang tema yang tidak pernah Wah, kalau merasa saya bosan untuk dibahas. kalau saya bikin tema hasil dari tirakat tapak 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Nah, mau si Ena ini. Si Enai. Ya, jadi begitu, Bang Iwan. Gimana, Bang Iwan? Abang ini paham gak sih? Saya bilang saya tunggu Bang Juma. Saya nggak paham. Pak, kasih paham saya. Woi. Saklek dia mata deh, lamun hayang nyembah-nyembah teh Bang Juma we. Weh, lo jangan dipaksa, biarin aja. Biarin aja. Kan masih banyak kan oten-oten yang lain. Bang Coba Iwan. di bawah. Halo, Bang naik. Iwan. Bang Iwan. Ya, halo. Wih. Naikkan kawanmu yang mau diskusi dengan yang lain. Silakan. Loh, Abang yang naik, saya kan bukan admin. Gimana Ya sih udah. Abang ini? Ya udah saya jadiin admin. Mau nggak, Bang? Abang kalau mau naik Kristen yang lain, abang yang naik itu loh Bang. Abang kalau mau jadi admin harus tab-tab layar dulu sampai 1000.
Kan gampang caranya. Tadi kan caranya juga minta naik nge-DM host. Ya gampang bilang ke host, host nama ini diterima kan gitu. Tapi ya sudahlah, kelamaan juga. Kan dari awal kan saya sudah bilang, Betul. saya tunggu perjumpaan. Untuk Itulah, apa Pak. Yesus disalib? Saya belum bisa jawab. Saya tunggu Abang Juma, oke? Abang paham Kak? Enggak. Enggak, orang saya lagi baca judul kok. Saya tidak ngomong sama Anda. Bang Iwan udah siap kopi belum? Mau debat sama Bang Juma? Kan saya sudah bilang, saya siap ketika Abang Juma ada. Gimana sih Abang kalau tadi nggak paham? Aduh, maaf bentar. Ada yang mau nombak roomnya. Roomnya mau rungkad. Suara saya kedengaran nggak teman-teman? Maaf ya. Suara saya kedengaran nggak? Cek satu. Ada kayaknya. Ini mau rungkad. Minta di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab layar, di posting ulang dan di share-share ya. Udah mulai goyah ini roomnya nih. Ayo di tab-tab layar, posting ulang, di share-share dan jangan lupa ropornya digas ya. Biar ada pergerakan. Biar ada pergerakan ya. Ini kayaknya ada yang mau nombak. Aduh, kacau kali ini Oten ini. Yuk, dibantu dulu, di tab-tab layar dulu sampai 1M ya. Ayo, digaspol. Biar roomnya kuat ya, sampai subuh kita debat. Ini udah mulai goyah roomnya. Cek satu. Tuh kan. Yuk, dibantu yuk. Ayo dibantu digaspol. Jangan lupa ropernya digas ya, teman-teman ya. Biar ada pergerakan di roomnya. Ya, Ustaz Dalip, apa dong lanjut? Saya nyari oten yang lain. Moderator, tolong dinaikin oten yang lain, moderator. Ya, sambil kita nunggu guru kami juga ya. Ini, untuk Iwan, Anda tidak usah buka mulut, Anda diam aja. Pertama, saya izin menyampaikan dulu berdasarkan pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Poin-poinnya saya sampaikan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33. Di situ Allah berfirman, hukuman bagi orang yang memerangi utusan Tuhan, Rasul Allah, dan juga memerangi Tuhan, artinya melawan aturan Tuhan, maka orang itu harus dihukum yang hina sehina-hinanya. Di antaranya adalah harus dihukum dengan cara disalib. Jadi kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, hukuman penyaliban itu atau orang yang layak untuk disalib itu adalah orang yang melawan Tuhan dan orang-orang yang melawan utusan Tuhan. Itu jelas. Berarti penyaliban itu berlaku bagi orang yang jahat. Jahat terhadap utusan Tuhan, jahat terhadap Tuhan. Karena dia membantah. Nah, sekarang kita baca di dalam kitabnya teman Kristen. Dalam prinsip imannya orang Kristen, Yesus harus mati di atas kayu salib. Lalu kita lihat kronologisnya yang terjadi di dalam kitabnya. Ternyata tidak lepas dari rencana si jahat, alias si iblis. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Iblis, bapak dusta dari segala dusta. Kalau kita buka Matius 26, nomor 21 juga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Akan ada yang menyerahkan Yesus. Sejauh yang kita dapati berdasarkan data-data kitab teman-teman Kristen, orang tersebut adalah pengkhianat yang bernama Yudas yang dirasuki oleh si iblis. Si iblis ini punya rencana jahat, yaitu menghendaki Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga ia merasuki si Yudas. Di sinilah terjadi kontradiksi secara akal sehat. Di satu sisi itu adalah kejahatan, rencana jahat yang dilakukan oleh iblis dan si Yudas, begitu juga orang-orang yang lain.
imam-imam kepala orang Yahudi, yang dimana di situ adalah Yesus diserahkan kepada bangsa Romawi untuk disalib. Tapi di sisi lain mereka mengimaninya itu adalah sebagai penebusan dosa. Ini yang tidak nyambung, padahal itu adalah karya si jahat alias karya si iblis. Iwan gak usah bicara, saya sedang bicara dengan Anda ya. Sebenarnya teman-teman Kristen, di sini kita menemukan data karena Kristen mengakui mengimani bahwa dosanya ditebus di atas kayu salib, itu sama saja sejalan dengan rencana si iblis. Karena iblis yang mengendaki menginginkan Yesus mati di atas kayu salib. Itu kan jelas ayatnya ada. Bahkan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Oke, ini ada yang baru naik, Bion. Kodam singanya keluar. Nah, sebenarnya tadi materinya sudah jauh dibahas ke belakang ya oleh guru kami tentang peristiwa penyaliban, tentang siapa yang disalib, akibat dari mengimani Yesus mati di atas kayu salib. Itu terjadi teman-teman Kristen yang melepaskan doktrinnya, yang dia berusaha berpikir secara sehat tadi, maka itu adalah konsep yang tidak masuk akal. Melawan pengajaran Yesus itu sendiri. Saya sedang bicara dengan teman-teman saya dan mengulas diskusi tadi, bukan berbicara dengan atas namanya Iwan, bukan, karena dia sedang nunggu guru kami. Jadi pokoknya jangan sampai dia buka mic. Ya, udah diam dulu Wan, Iwan diam dulu, di mute dulu Wan, diam. Ustaz Ali pergi ngejelasan, Iwan diam ya di situ ya. Iya. Jangan bersuara Iwan, diam. Ya lanjut Tad. Soalnya tadi saya menyimak dengan seksama pembahasan yang tadi. Tidak bisa diterima secara akal sehat. Bahkan kalau kita lihat pembahasan dari teman-teman Kristen, dari tadi yang dijabarkan oleh guru kami, yang menyebabkan, ini dalam konsep Kristen, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu si iblis. Karena dia si ular tua disebutnya kan, ular yang menggoda, menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga adalah terjadi konsep dosa waris yang diimani oleh Kristen. Tapi ingat, di abad pertama, iblis pula lah yang menyebabkan dosa itu ditebus. Jadi iblis yang berjasa juga di sini. Mestinya si Abang Iwe ini jangan melupakan jasa iblis. Karena dia berjasa. Memang iblis memulai menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Tapi dia juga yang menyebabkan itu mengakhiri. Karena ditebus dosanya dengan cara apa? Dengan cara menghasut Yudas, memberitahukan keberadaan Yudas, sehingga Yesus disalib, dosanya ditebus. Iblis berjasa. Makanya saya kaget ketika saya membaca 1 Korintus 5 nomor 5, pelaku-pelaku dosa, dosa dalam jemaat, orang yang suka bermaksiat, maka orang itu, cara terakhir di situ dilakukan apa? Orang itu harus diserahkan kepada iblis agar tubuhnya binasa dan rohnya selamat di hari Tuhan. Saya Bentar, mikir, Iwan saya diam tanya. dulu dong Wan, jangan motong-motong Wan, diam. Iwan diam, kalau disuruh diam ya Iwan ya. Ngeyel dari tadi disuruh Saya diam. nanyanya sama Kristen ya. Iya bukan sama Saya nggak Iwan. sama Iwan, saya nanya sama Ya, diam Wan, diam. bukan. Saya nanya sama Kristen. Nih, ketika orang itu diserahkan kepada iblis, pertanyaan saya, apakah ini sebuah balas budi? Menyerahkan kepada iblis, orang yang suka berdosa diserahkan kepada iblis, sehingga nanti orang itu tubuhnya binasa dan rohnya selamat di hari Tuhan. Itu pertanyaan saya. Karena orang diserahkan kepada iblis itu kalau di dalam pemahaman kami itu tindakan yang sangat berbahaya. Bersekutu dengan iblis. Orang Yesus aja mengajarkan iblis itu bapak dari segala dusta. Iblis itu tidak boleh bersekongkol kita dengan dia karena tidak ada kebenaran. Lah ini kok bisa orang yang berdosa
Misal di sini ada Kristen naik, dia suka berdosa, dia suka berzina, dia suka bermaksiat, misalkan. Nah, solusi terakhir adalah orang ini harus diserahkan kepada iblis. Agar apa? Agar tubuhnya binasa, rohnya nanti selamat di hari Tuhan. Cara menyelamatnya kok bisa begitu? Seingat saya yang diserahkan kepada iblis dan Iwan kan belum iblis disuruh mau ngomong, itu. Iwan belum disuruh ngomong, Iwan diem. Jadilah anak baik Iwan, ya Dek ya. Ya Dinda ya, diem dulu Dinda. Iwan diem. Jangan ngomong dulu, kan gak disuruh ngomong. Jangan motong-motong. Saya panggil Yang Li dulu, Yang Li. Yang Li. Yang Li. Halo Yang Li. Aduh, malah Iwan yang saya manggil Yang Li kok Iwan jadi ngomong. Diam, di mute. Jadilah anak baik. Diam, Dek. Motong-motong. Bang, dari tadi saya kasih mati mic, Bang. Coba Enggak, Iwan dari tadi ngomong. Loh, saya kan mati mic, Bang. Enggak kok, ada suara Iwan tuh. Tanya Ustadz Alif, masa ngebohong kita? Tanya teman-teman di bawah. Bang, ini Bukan mati mic, mati meja. mic saya Meja. sudah kasih mati, nah. Saya kasih mati mic, nah. Enggak ada Iwan. Tuh kan Iwan ngomong terus kan. Iwan, bahaya Iwan ini. Diam, Iwan diam. Kalau disuruh diam itu diam, nak. Diam. Nah gitu, jadi anak baik. Lanjut, Tad. Bandel nih, anak jewer nih. Ya itu saya ngerinya tadi. Kok bisa orang yang suka berdosa, pelaku maksiat, kenapa orang itu agar selamat nanti rohnya di hari Tuhan, orang itu harus diserahkan kepada iblis? Ini pertanyaan. Apakah itu sebagai bentuk balas budi kepada iblis karena iblis menyebabkan manusia itu ditebus dosanya? Ini pertanyaan saya yang belum ada Kristen yang mau untuk menjawab dan bisa menjawabnya. Karena terlalu beresiko ketika dia menjawab. Kenapa saya katakan beresiko? Ya masa dia mau mengimani, dia mau bersekongkol sama iblis, kan nggak mungkin. Kan gitu. Saya kasih jewer ya telinganya Iwan ya. Motong-motong mulu dari tadi. Dikasih belen, belekokok, belekuk, ontohod. Diam, kalau disuruh diam Iwan. Saya mau nyapa dulu Mei. Selamat malam Mei. Diam Wan, diam. Kalau kata Akang diam Iwan, harus nurut. Dasar. Jangan mirip, jangan bikin marah orang, Iwan. Mei, selamat malam. Oh nggak ada suara. Gurunda udah monitor Gurunda. Diam dulu. Bandel ini anak satu ini. Disuruh diam malah nggak kasih mati mic. Dasar Iwan ini. Saya sampai keringetan Iwan. Nahan ketawa dari tadi. Iwan dasar ontohod. Ya lanjut Tad. Iya, karena memang udah nggak ada yang bisa jawab teman-teman Kristennya, Kang. Jadi udah mentok. Cuman satu orang ini yang ngalor ngidul nggak jelas jadinya. Ya udah, pertanyaan saya simpan. Nanti berlaku bagi yang sanggup untuk menjawabnya. Karena pesan Yesus, iblis itu adalah musuh. Dia itu bapak dari segala dusta. Padanya tidak ada kebenaran. Otomatis kita harus menjauhinya. Tapi kalau orang itu diserahkan kepada iblis agar selamat, ini pertanyaan saya, kok bisa? Kok bisa diserahkan kepada iblis? Dijadiin tumbal maksudnya gimana pertanyaan? Aduh, tuh kan dikasih buka mic, noise Iwan, noise itu suara kipas angin. Ampun Iwan ini bandel. Bang, aduh, Apa? Abang bikin saya sakit perut. Dari tadi saya diam, saya kasih mati mic. Abang bilang saya, aduh gimana sih abang? Coba deh abang lihat dulu di mic saya kasih mati dari tadi bang. Kalau di sini hidup nyala Iwan dari tadi yang sakit perut Iwan, kenapa saya yang harus nanggung? Kok gitu sih bang? Di sini saya matikan. Abang gimana sih? Saya ngomong gak jadi sampai terfokus, bingung nih ngomong naon. Saya tahu nih abang kasih panas-panas supaya saya kasih hidup mic saya ini ceritanya. Enggak, Iwan dari tadi ngoceh mulu. Apa yang diomongin sama Iwan? Aku nggak ngerti Iwan. Bang, dari tadi saya ini kasih mati mic ini. Jadi
Abang Nggak kan ada. Iwan dari tadi nyala, mic-nya lupa matiin. ini abang lihat nah, saya kasih mati nah. Ini abang bikin saya lucu saja Nah, sini. sekarang Apa mati, loh? nggak ada suaranya. Kalau sekarang benar, baru mati nih. Lihat saya mati nah, saya kasih mati abang nah. Nah, ini benar, Tad, mati sekarang mic Iwan. Udah benar berarti sekarang Iwan. Enggak, di saya hidup malah. Ada mati Coba di tanya, saya. Wan hidup? Hidup apa mati Wan mic-nya Wan? Coba jawab. Wih, jawab. Tuh kan disuruh ngomong diem. Tadi nggak disuruh ngomong ngoceh mulu Iwan. Iwan. Aduh dasar ontohod seblegug berokokok. Sok apa pertanyaannya Wan? Iwan apa yang mau ditanya Iwan? Loh, tadi kan abang bilang saya kasih mati Mike. Sekarang mau ditanya lagi mana sih abang ini? Nyalain dulu mic-nya Iwan baru ngomong. Iwan dari tadi disuruh ngomong, nyalain dulu mic-nya baru ngomong. Oke, saya kasih mati ya. Mana nggak ada suara? Tuh kan Iwan mah disuruh diem sekarang ngomong mulu. Diem Wan, kau bandel jadi anak. Jangan bandel lah Wan. Nah gitu diem baru bagus. Oh lanjut Tad. Nggak sah ini kalau seserian. Jadi menurut Iwan siapa yang mati di salib ini Wan? Wan. Iwan. Iwan. Iya, halo bang. Ya halo lagi Iwan. Siapa yang mati di salib itu Wan? Ya, tentu kita semua sudah tahu bahwa yang mati disalibkan Yesus. Tapi tunggu dulu. Saya tunggu Abang Juma, Bang. Saya Tunggu dulu. Bang Juma lagi mantau. Tunggu dulu, Bang. Iwan mau ngomong sama Bang Juma. Iya, dan tadi kan Oke. dari awal aku Oke. bilang kan Bang Juma. Kalau Iwan mau ngomong sama Bang Juma, Iwan tap-tap layar dulu sampai 200. Baru saya kasih ngomong sama Bang Juma. Saya besarin Iwannya ya. Tap-tap layar dulu. Tap-tap layar dulu. Oke. 200. Dihitung sampai 200 tap-tap layarnya. Oke, sampai 200 ya. Sampai 200. Oke. Buat Oke. teman-teman juga jangan lupa ya follow saya ya. Ya, Soalnya Iwan, saya lagi Iwan jangan ngomong dulu, tap-tap layar dulu Iwannya. Jangan ngomong dulu, gampang masalah ngomong. Yang penting Bang. tap-tap layar dulu. Sampai 200. Mana kok nggak kelihatan nama Iwan tap-tap layar? itu Mana? Wah, Iwan ngibul nih, Iwan nih. Nggak ada Iwan tap-tap layar itu. Iwan bohong ah. ada Bang tuh. Nggak ada Iwan, saya turunin nih kalau nggak tap-tap layar. Sorry Bang, saya lagi bini saya lagi marah jadi saya turun dulu Bang. Soalnya enggak enak lagi. Bini lagi tidur ini. Oh, Iwan punya bini? Ya jelas lah Bang, masa enggak punya bini? Nggak percaya, saya nggak percaya Iwan punya bini. Coba spill dulu bininya. Nggak boleh Bang, masa mau di-spill? Boleh, liatin dulu. Kan saya nggak percaya, harus ada bukti. Aduh. Nggak boleh spill Bang. Soalnya lagi Spill. tidur ini. Nggak bisa, harus disepil. Harus disepil. Nanti saya kasih ngomong sama Bang Juma kalau udah disepil. Nggak bisa. Nggak bisa Bang, istri saya lagi tidur. Ntar Ya nanti harus- mengamuk. Ya harus bisa lah, nggak boleh nggak bisa. Ini abang kok lucu ya, bilang nggak bisa lah, masa mau di-spill. Nanti saya dikena, Coba saya dikena. siapa tahu bini Bang Iwan itu laki-laki. Kan bisa aja. Waduh. Iya. Mas.
kalau bini bukan laki-laki, kalau bini itu perempuan bang, bukan laki-laki. Bisa aja laki-laki zaman sekarang mah. Kok Makanya bisa gitu sih bang? iya, makanya spill dulu biar ada bukti. Ah, nggak usah pakai bukti bang. Yang penting sudah ada bilang bini. Nah, Itu ini aja. harusnya ada bukti. Kalau misalkan benar Yesus disalib harus ada bukti. Kayu salibnya harus ada. Nah, Iwan juga sama. Kalau punya istri, spill dulu istrinya. Benar nggak itu cewek? Hai, Eh, nggak bisa bang. Lagi tidur ini, lagi tidur. Nanti saya dikena mamas lagi, nanti saya dikena ngomel lagi sama istri saya nanti. katanya tadi istri ngomel, sekarang bilang lagi tidur. Wah, Iwan pembohong ini. Pembohong, saya nggak suka sama Iwan. Nanti kalau Iwan nge-DM, saya nggak bakal balas lagi. Nggak, artinya begini bang. Dia kan lagi tegur saya bilang, woi diam-diam, pelan-pelan bicara. Gitu loh bang. Dia kaget. Ya udah, kalau gitu Iwan pindah ke tengah rumah atau keluar. Kan katanya mau diskusi soal Bang Juma. Iya bang. Tapi bang Jumanya belum ada. Ada, Bang Juma ada. Nah, maksudnya suaranya belum ada. Ada, Bang. Ada. Coba Iwan panggil Bang Juma 3 kali. Bang Juma, gitu. Panggil 3 kali. Manggilnya gini nih. Bang Juma, gitu. 3 kali manggilnya. Saya panggil anu saja, Ade Juma saja. Ada, sok panggil dulu. Makanya panggil, suruh dipanggil. Iwan mah nggak nurut. Panggil, Dinda. Saya panggil. panggil ya. Panggil. Abang Juma. 1 nih, 2 kali sudah. Abang Juma, mana dong? Abang Juma. Tuh kan udah menyahut bang. Ini, Bang Juma, diskusi yuk, gitu. Bang Juma, diskusi yuk, gitu. Oke, Bang Juma, ayo kita diskusi. Ayo. Tuh kan Abang Juma diam. Bang, Ada. sudah dulu bang, istri saya sudah marah-marah ini. Istrinya marah-marah. Naik nantang seorang bu. Udah di atas bilang takut sama istri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh, Inilah hamba. aduh, ya Allah. Juma, Ya. ngomong dong Juma. Apa lagi kau? Bang Juma. Bang Juma. Ya, Enaknya beliau kalau lagi rehat sambil ada yang diperbaiki. Pak Hendra mau diskusi, mau bertanya, silahkan. Nanti beliau kalau sudah monitor, beliau akan buka mic dan akan menyampaikan atau memaparkan. Silakan. Halo Pak Hendra, Yo, dari Kristen. ya Kristen. Oke. Pernahkah Anda membaca kisah penyaliban Yesus? Pernah. Pernah. Siapa yang ingin Yesus disalib? Iblis. Iblis. Oke. Berarti penyaliban terhadap Yesus adalah tindakan yang jahat. Iya. Setuju ya? Iya. Oke. Tindakan Bagaimana yang dengan jahat. Muhammad yang di kuburan, Oh, orang udah mati, ya sudahlah. yang menikahi Sudah anak wafat kecil, beliau. bagaimana nabimu itu? Ya, Nabi sudah wafat, selesai, ngapain dibahas? Masa seorang Ini nabi tentang sama penyaliban. anak kecil? Tentang penyaliban. Ya, masalah anak kecil mah Maria juga bocil. Maria tuh bocil loh waktu dinikahi oleh Yosef. Yosef tuh usianya 90 tahun. Maria usia kisaran 12 tahun. Udah gitu udah hamil duluan ketika dinikahi oleh Yosef. Kakek-kakek 90 tahun. Peot ngejeletot sih. Ini ngajak diskusi baik-baik langsung ke dia lu. Lo tahu nggak? Tuhanmu itu ketika dikandung oleh ibunya. Berapa usianya?
Tahu nggak? Berapa usia ibu Tuhanmu ketika mengandung Tuhanmu? Yang dinikahi oleh kakek usia 90 tahun. Terus salahnya di mana coba? Kok salahnya di mana? Lah Tuhanmu mampir di bocil. Berapa? Berapa usia ibu Tuhanmu ketika ia mengandung Tuhanmu dan melahirkan Tuhanmu? Halalkan saja. Berapa? Halalkan saja orang-orang ini Bang Juma. Diajak. 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 Cek satu, cek. Aduh kan. Tim tombak. Yuk di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar ya. Nih kayaknya tim tombaknya emang parah ini. Cek, udah bagus belum sekarang nih? Tab-tab layar. Posting ulang, di share dan loporenya digas ya teman-teman ya, loporenya digas. Cek satu, noise, ada yang noise siapa? Itu tadi udah baik-baik loh kita ngomong. Iya, Gurunda mana ya? Bentar itu Gurunda. Duh, ada aja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf nih Bang, saya disclaimer dulu ya, saya Muslim Bang. Iya, kenapa Bang? Ini belum ada pembahasan ya? Udah dari tadi juga lagi debat Bang. Oh baru gabung soalnya Bang. Jadi gini, saya ada satu pertanyaan, tapi etis nggak ya ditanyakan di sini ya? Ini room diskusi lintas agama Bang. Oh, kayak kurang etis ya. Saya pernah menemukan jawaban di sini sih waktu itu sama Bang Zuma kalau nggak salah, soal kudrah iradahnya Allah itu. Tapi mungkin next time wes, biar yang lain dulu masuk wes. Oke, siap Bang. Thank you. Oke, sama-sama Bang. Emang Romawi ini main tombak mulu. Detektif kitab. Selamat malam. Malam Bang. Ya, detektif dari Kristen. Iya. Nah ini temanya Bang. Untuk apa Yesus disalib? Temanya ini Bang. Untuk apa Yesus disalib? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kok bisa jadi begitu? Bukankah menyalibkan Yesus itu adalah tindakan dosa? Iya, dia dibuat jadi berdosa supaya orang-orang memperoleh kebangkitan kembali. Enggak. Tindakan penyaliban Yesus itu kan tindakan pelanggaran hukum Tuhan. Iya, itu jalan yang harus dilalui. Betul, artinya tindakan yang berdosa. Bukan tindakan penebusan dosa. Itu kan Penyaliban terhadap Yesus itu adalah tindakan yang menyebabkan manusia berdosa. Kok jadi dibalik? Dijadikan sebagai penebusan dosa Anda sebutkan?
Ya itu dari kacamata manusia, kalau dari Allah memang itu rencananya dari awal. Justru ketika kita sebutkan itu dosa berdasarkan hukum Tuhan. Yang mana? Loh, di dalam Amsal 6 nomor 16 misal, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara, bahkan yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, Yesus itu kan tidak bersalah. Ditumpahkan darahnya, maka itu adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Ya iya, makanya salah manusianya. Ya, berarti bukan rencana Tuhan. Karena itu melanggar hukum Tuhan. Ya itu dipakai Tuhan, gimana sih? Loh, gini, coba pelan-pelan ya. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar hukum Tuhan, betul? Pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Ya boleh. Oh iya boleh. Kayak lagi tawar-menawar aja lo beli cabai. Gak apa-apa, teruskan aja. Bukan, berdasarkan hukum Tuhan. Dilarang membunuh, bahkan dalam 10 perintah Tuhan pun dilarang membunuh. Ya. Kan gitu. Makanya di situ dalilnya, 6 perkara ini yang dibenci bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Di sini bisa kita temukan data, tindakan penyaliban terhadap Yesus, semua itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Iya. Nah, berarti menyalib Yesus sama saja dengan melakukan perbuatan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Benar. Oh, bukan sebagai menebus dosa, tapi justru yang menyebabkan manusia berdosa. Iya, manusia yang menyalibkan itu yang berdosa, yang menjual iblis itu. Lah iya, berdosa kan? Terus pertanyaanmu apa? Iya berarti bukan sebagai penebusan dosa, menyebabkan manusia melanggar hukum Tuhan. Makanya dia berdosa. Ya itu kan dipakai Tuhan. Semua itu bisa dipakai Tuhan, dibalikkan Tuhan. Jadi suatu berkat yang dipakai. Kalau begitu berarti iblis benar. Iya, cuman dia nggak tahu rencana ke depannya apa. Memang dia nggak tahu. Itu ikut andil dia, tapi nggak tahu fungsinya apa. Dia itu cuma bekerja ketika aja. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan nggak oleh Tuhan? Apanya? Ketika Yesus berdoa, "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, doa Yesus ini dikabulkan nggak oleh Tuhan? Nggak tahu kita, nggak ada ditulis dikabulkan apa enggak. Oh, nggak tahu. Ibrani 5 nomor 7, doa Yesus didengarkan oleh Tuhan. Berarti Doa dikabulkan. Doa yang mana yang disebutkan itu? Berarti ada doa Yesus yang tidak dikabulkan. Ya jelas karena dia juga Allah itu sendiri. Kenapa? Iya toh, Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini Yesus berdoa. Ajaran kasih. Ya. Dalam pengajaran Yesus kepada Bapa, mintalah maka akan diberi. Ketuklah maka akan dibuka. Ya. Kan gitu. Berarti ketika Yesus berdoa kepada Sang Bapa, doanya dikabulkan oleh Bapa, betul? Betul. Ketika Yesus berdoa bahwa iblis, imam kepala, Yudas, dan semua pelaku eksekutor itu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Yesus mendoakan dia minta diampuni, berarti diampuni oleh Tuhan, betul? Ya, itu hak prerogatifnya. Lah iya. Sesuai dengan ajaran Yesus. Kamu maunya ke arahnya kemana? Loh, tadi kan iblis berdosa yang dipakai oleh Tuhan. Urusan kamu apa sama dia?
Ya makanya dengerin dulu. Tadi kan Anda katakan iblis berdosa, Yudas berdosa, tapi itu yang dipakai oleh Tuhan. Dosa mereka didoakan oleh Yesus, minta diampuni oleh Bapa. Berarti mereka dosanya diampuni. Kan udah dibilang Yesus itu apa Mesias harus Opo. menderita, tetapi celakalah orang-orang yang oleh dia Yesus itu menderita. Begitu. Di mana ada ayat kayak gitu? Jangan ngarang. Sebentar. Mesias Anak harus- manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Itu baru benar. Ya, terus tapi celakalah. Nah, celaka kan? Tapi celakalah orang-orang yang oleh dia. Anak manusia diserahkan. Iya, begitu ya, celaka dia nanti. Oh, celaka. Lalu di akhir Yesus mendoakan dia, minta diampuni. Ya kan nggak dibilang dia sih doakan, bukan belum tentu itu sama iblis itu kan. Kok belum tentu? Orang-orang yang di sekitar itu kan banyak. Ampunilah mereka. Mereka itu semua yang jahat kepada Yesus. Nggak ada dibilang yang jahat. Lah, terus mereka Nggak itu yang disuruh diampuni nggak ada itu dibilang, siapa? ampunilah Yudas, ampunilah si Yudas. Enggak nyebut. Nggak dibilang. Ampunilah mereka. Ya sudah, mereka bisa aja ngikut-ikutan. Kok bisa aja? Kan yang jahat kepada Yesus mereka ini. Itu yang orang mengatakan Ini kenapa jadi nggak jujur loh? salibkan begitu. Nah sekarang kau pertanyaanmu untuk kemana? Itu mah arahnya? yang nyalibkan. Berarti mereka eksekutor pelakunya yang jahat. Ya benar. Bukankah Yesus itu Semua. katakan kasihi musuhmu? Apa? Ya itu hak prerogatifnya. Lah iya, ketika Terus apa yang mau- Yesus katakan, ini kenapa jadi longor gini, Iya, ketika apa yang mau Yesus, kau- kenapa Anda yang mau menolak kau kalau minta? doa Yesus itu dikabulkan Tuhan? Nggak ada dibilang, nggak ada, kita nggak tahu hasil akhirnya nggak tahu, karena belum hari. Berdasarkan belum hari pengajaran penghakiman. Yesus, doa Yesus Kan belum dikabulkan hari Tuhan atau tidak? penghakiman, belum hari penghakiman. Loh, bukan hari Kenapa kau penghakiman. pertanyakan Ih, itu? kok jadi kayak gini ya oten Loh, pikirannya. iya dong, kan belum ada hari penghakiman. Ini doa Yesus berdasarkan yang tertulis. Yesus berkata, mintalah pasti akan diberi. Iya. Berarti dikabulkan toh? Ya kalau kau beranggapan gitu ya nggak apa-apa. Kok beranggapan gitu? Kenapa kau mendadak? terus mau. Kenapa mau kau apain mendadak gitu? menolak ajaran Yesus? Kok goblok kali kau ini? Sekarang kau mau kemana arahnya? Ketika Yesus mendoakan mereka yang jahat kepada Yesus, berarti dikabulkan. Yang berbobot dikit lah, itu aja harus prerogatif gitu, ngapain kau urusi? Saya tanya sama Anda, doa Yesus dikabulkan oleh Tuhan, Ini betul? untuk apa Yesus disalib? Untuk Iya, dengerin. Doa Dengar dulu. Yesus dikabulkan Kalau ada oleh Tuhan, pertanyaan betul? Ini untuk apa Yesus disalib? Itu agar Muhammad memiliki kehidupan kekal kelak, bisa dibangkitkan. Kenapa sih ngajak bodoh diskusinya? Kenapa Anda mendadak linglung? Kenapa Anda mendadak tidak mau jujur? Tadi Anda sudah katakan mereka itu dipakai oleh Tuhan. Si iblis, Yudas, imam kepala, Imam Kayapas, bangsa Romawi, mereka itu yang dipakai oleh Tuhan, kau bilang. Nah, sekarang tindakan jahat mereka, Yesus doakan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Anda mendadak meragukan doa Yesus? Gantian dulu, Lip. Ketika Allah mau menurunkan Adam dari surga, apa nggak dipakai iblis? Dipakai nggak iblis? Dipakai. Nggak bisa diskusi sama orang kayak gini. Ini si Chris Evans ini. Dipakai Allahmu untuk menurunkan, karena memang tujuannya tadi.
kirain itu mau jalan diskusinya. Mau dimati-matikan sih kan? Yesus aja bisa kau matikan, kenapa matikan mic saya nggak boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mereka nggak wabarakatuh. bisa. Nggak jalan diskusinya, males saya. Lo nggak jalan kan sama. Ketika aku mirroring ke kau, gimana? Nggak jalan diskusinya, nggak jalan. Ada kau mati-matikan, nggak tahan kau. Udah, bisa jawab kau itu. Kenapa Allahmu itu? Kenapa iblis turut campur tangan memakai? Ya, ketika menurunkan Adam. Udah ya, aku turun dulu ya. Jangan dulu. Katanya menyelamatkan manusia, tapi ternyata Assalamualaikum. pembunuhan itu Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin saya. Kata menyelamatkan manusia, tapi nyatanya membuat orang berdosa. Gimana sih? Ajaran apa lah kau itu? Apa dulu? Kenapa Holocaust itu? Kenapa? Yang bunuh Yesus itu manusia apa kera? Hah? Yang bunuh Yesus itu manusia atau kera? Mana katanya Yesus mau menyelamatkan manusia? Kenapa Yudas sebagai muridnya itu nggak diselamatkan oleh Yesus? Kenapa dibiarkan berkhianat? Mana kuasa Yesus menguasai kerajaan maut? Mana? Lancar. Kabur kau. Macet. Jangan halulah kalian Kristen lah. Menyelamatkan manusia. Yudas saja nggak bisa dia nasihati. Katanya penasihat ajaib. Jarang nggak masuk akal. Menyelamatkan manusia pakai syarat pula lah gitu, harus percaya. Kalau mau selamatkan aja, kenapa harus pakai kategori? Ajaran nggak ada sehatnya. Semua dibuat hancur dari akal, Tunggu dulu, Bang. Tunggu, Bang. Loh, kabur. kabur. Mau tak ikat. Ustaz, apa kabar Ustaz? Iya, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Edi, Oten apa Kristen? Oten apa Kristen? Oten apa Kristen? Ed, lepas lagi. Sofia, halo, halo, Putra, Puput,